Halo adik-adik kelas 6, selamat pagi. Bertemu lagi dengan saya ya. Nah, bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan baik ya. Hari ini kita lanjutkan pelajaran kita, yaitu tematik. Ayo adik-adik, kita belajar dengan penuh semangat. Adik-adik, pada video pembelajaran kali ini, kita mempelajari tema 5, wirausaha. Nah, sekarang kita masuk ke subtema 2, usaha di sekitarku, pada pembelajaran yang ke-6. Nah, kita awali materi kita yang pertama, yaitu tentang sikap tanggung jawab dalam wirausaha. Nah, adik-adik, setiap pemilik wirausaha bertanggung jawab terhadap kualitas barang yang diproduksinya. Sikap tanggung jawab dapat mengantarkan suatu wirausaha ke gerbang kesuksesan dan berkembang pesat. Nah, oleh karena itu, setiap pemilik wirausaha semestinya senantiasa melaksanakan tanggung jawabnya. Lalu, apa saja ya sikap tanggung jawab pemilik wirausaha? Ayo adik-adik, kita pelajari. Sikap tanggung jawab yang sebaiknya diterapkan oleh pemilik wirausaha adalah sebagai berikut. Yang pertama, menghasilkan barang yang memenuhi persyaratan dagang. Yang kedua, senantiasa menjaga dan meningkatkan kualitas barang. Yang ketiga, menciptakan kemasan barang yang unik sehingga senantiasa diingat oleh konsumen. Yang keempat, melakukan inovasi terhadap kemasan dan isi agar tidak tertinggal zaman. Yang kelima, menjaga kelestarian sumber daya alam agar dapat senantiasa menggunakannya sebagai bahan baku. Yang keenam, mengurangi pengangguran dengan memberdayakan warga sekitar untuk bekerja dalam usahanya. Dan yang ketujuh, menjaga kelestarian lingkungan sekitar dengan tidak membuang limbah sembarangan. Nah, sudah paham kan adik-adik? Sekarang, coba kita selesaikan soal latihan berikut ini. Yang pertama, perhatikan kedua gambar berikut dengan cermat. Setelah itu, kerjakan soal-soalnya. Bagian A, apa bentuk tanggung jawab yang sebaiknya dilakukan oleh pemilik dalam menjaga kualitas kedua barang tersebut? Jelaskan. Nah, kira-kira bagaimana tanggung jawabnya adik-adik? Ya, hal yang seharusnya dilakukan oleh pemilik dalam menjaga kualitas barangnya adalah menjaga dan melestarikan barang yang kita miliki. Bagian B, di antara barang tersebut, pemilik barang manakah yang paling bertanggung jawab terhadap kualitas barangnya? Jelaskan. Ayo adik-adik, gambar yang pertama atau gambar yang kedua? Tentunya pemilik barang pada gambar A ya, atau yang pertama, karena kemasan terlihat rapi dan bersih. Bagian C, pilihlah satu barang di atas. Apa bentuk tanggung jawabmu agar barangmu semakin laku di masyarakat? Jelaskan. Nah, tentunya memperbaharui kemasan dan menjaga kualitas barang dagangan. Bisa ya adik-adik?
Yang kedua, Ayah Fitri membuka sebuah kedai kopi. Dalam berjualan, Ayah Fitri menyajikan kopi dalam bentuk bijian dan juga kemasan siap minum. Ayah Fitri mengemas kopinya seperti gambar berikut ini. Bagian A, bagaimana bentuk tanggung jawab ayah terhadap kelestarian lingkungan dengan penggunaan kemasan tersebut? Jelaskan. Ayo, ada yang tahu jawabannya? Ya, bisa kita buat. Ayah Fitri menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan sekitar dengan cara tidak membuang limbah dan sampah sembarangan. Bagian B, apa bentuk usaha yang dilakukan Ayah Fitri agar kedai kopinya berkembang pesat? Jelaskan. Kira-kira apa jawabannya adik-adik? Nah, bisa kita buat seperti ini ya. Yang pertama, Ayah Fitri harus menjaga dan meningkatkan kualitas barang. Yang kedua, Ayah Fitri melakukan inovasi kemasan dan isi agar tidak tertinggal zaman. Dan yang ketiga, Ayah Fitri memberikan pelayanan yang baik kepada pembeli. Nah, sekarang kita lanjutkan materi kita yang kedua, yaitu tentang menceritakan riwayat hidup. Hayo adik-adik, masih ingatkah adik-adik apa itu riwayat hidup? Ya, riwayat hidup merupakan tulisan yang berisi informasi detail mengenai diri sendiri. Tulisan tersebut dibuat untuk membantu orang lain agar lebih mudah mengenal jati diri pembuat daftar riwayat hidup tersebut. Nah, adik-adik, adapun informasi yang umumnya ditulis dalam riwayat hidup yaitu yang pertama, data diri. Yang kedua, riwayat pendidikan. Yang ketiga, riwayat pekerjaan. Yang keempat, pengalaman berorganisasi atau kepanitiaan. Yang kelima, keterampilan atau kemahiran. Yang keenam, prestasi yang pernah diraih. Nah, adik-adik, sekarang coba kita perhatikan daftar riwayat hidup berikut ini. Nah, dari gambar bisa kita lihat nama lengkapnya adalah Komang Wulandari. Umurnya 12 tahun. Tempat tanggal lahirnya Denpasar, 13 Juli 2006. Bangsanya adalah warga negara Indonesia. Dan alamatnya Jalan Anyelir, nomor 12A, Ciracas, Jakarta. Lalu, di bawahnya ada tulisan menerangkan dengan sesungguhnya. Pendidikannya adalah yang pertama, dari TK Matahari, dari tahun 2011 sampai 2012. Kemudian dia bersekolah di SD Erlangga, dari tahun 2013 sampai sekarang. Lalu prestasinya yang pertama, juara 1 Lomba Cerdas Cermat Matematika tahun 2018. Yang kedua, juara 1 Debat Sains tahun 2018. Dan yang ketiga, juara 1 Lomba Menyanyi Tingkat Kecamatan tahun 2017. Kemudian, kegiatannya yang pertama, anggota koperasi sekolah. Yang kedua, anggota UKS. Yang ketiga, kursus bahasa asing, yaitu bahasa Inggris dan Jepang. Dan yang keempat, kursus musik. Lalu di bawah juga tidak lupa dituliskan Jakarta 15 Juli 2018. Lalu dibuat namanya Komang Wulandari. Nah, sudah paham kan adik-adik? Adik-adik sudah bisa membuat daftar riwayat hidup sendiri.
Nah, cukup sekian ya video pembelajaran kita untuk kali ini. Semoga video pembelajaran ini dapat membantu adik-adik dalam memahami pelajarannya. Apabila masih ada pertanyaan atau belum dimengerti, boleh dituliskan di kolom komentar ya. Oke adik-adik, sampai bertemu lagi ya di video pembelajaran selanjutnya.